sekali hari ini saya Kak Rose bisa menemani Anda yang sudah siap di depan layar kaca Anda tentunya. Sudah siap dengan berbagai hal 99 mungkin ya. Karena kita hari ini akan ngerumpi No Secret Time. Nama Daniel, di sebelah saya ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngerumpi hari ini tentunya ya. Tapi ya mojok dulu dong untuk membahas berita-berita yang hot yang menjadi highlight kita baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia lain. Apa sih beritanya? Ini dia. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang dari artis senior Nani Wijaya yang meninggal dunia pukul 3:28 pagi tadi di usia ke-78 tahun di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Kepergian ibu 6 anak yang dikabari oleh anak ketiganya Cahya Kamila lewat postingan Instagram ini sebelumnya mengidap penyakit stroke, demensia, infeksi paru-paru, serta pembengkakan jantung. Jenazah yang dimakamkan selepas zuhur di pemakaman umum pesantren Al-Ihya Batu Tapak, Bogor, Jawa Barat ini mendapat ucapan bela sungkawa dari rekan-rekan artis seperti Titi Kamal, Cindy Fatikasari, Femi Permatasari, Diah Permatasari, hingga Liza Natalia. Melalui tayangan Rumpi No Secret pada 3 Maret 2023 lalu, Cahya Kamila sempat menjelaskan kabar sang ibunda saat masih dirawat di rumah sakit. Pas di ronsen, paru-parunya itu ada infeksi kan, ada infeksi itu yang menyebabkan sesak napas, terus ada pembengkakan jantung juga gitu. Terus ya namanya udah semakin berumur ya, semakin udah tua kan mungkin organ tubuhnya juga mulai lemah ya, jadi jadi merembet gitulah. Ibu memang semakin lama semakin kayak anak kecil, Kak Ros. Jadi teriak-teriak kayak kita bayi tuh nangis gitu. Tapi kalau ibu ya teriak-teriak aja gitu loh. Ya untuk semua pemirsa, semua teman-teman yang kenal sama Ibu Nani Wijaya, mohon maafnya aja kalau memang ibu ada kesalahan, mungkin mau masuk bulan puasa. Ya ibu juga mungkin nggak bisa bilang ya maafin gitu. Cuman aku yakin ibu denger. Yang penting aku minta maaf terus sama aku jadi anaknya gitu. 18 Oktober 2022 lalu, Fanny Fadilah, aktor sekaligus rekan mendiang dalam sitkom Bajai Bajuri, juga pernah menceritakan seperti apa sifat Nani Wijaya selama menjadi artis. Profesionalismenya sih bukan main ya. Bukan main ya. Disiplinnya sangat tinggi. Iya, nggak mau telat. Kalau soal galak-galak. Galaknya tuh ke siapa? Tegas. Ya kayak misalnya kalau lagi di bulan puasa itu, kalau ada kru atau kamu nih setahun sekali aja susah. Oh, kalau nggak puasa dimarahin. Kayak gitu. Kadang kalau lagi makan itu udah bosen, dia minta beliin makanan yang lain tuh, nanya ke saya, enak kita hari ini makan apa ya? Tapi diajak semua, Cup beliin deh Cup yang lain. Ya orangnya ya memang ya udah kayak ibu kita sendiri juga gitu. Keluarga besar Rumpi No Secret mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhumah diampuni segala kesalahan serta diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekarang langsung kita ngobrol ke tamu kita yang pertama. Ini ada sahabat yang udah kayak lama banget ya sahabatnya ini. Ini pada saat satu temannya itu sedang punya konflik sama temannya yang lain, ini membela mati-matian. Tapi begitu ini teman baekan, ini ditinggalkan. Kayaknya nggak gitu ya. Terus dia asik sendiri nih yang ini. Ada cerita apa sih? Sempat musuhan nggak sih akhirnya karena kesel gitu ya? Ada Ricu sama Dwi Andika. Kita lihat profil mereka berikut ini. Oke, kita sudah bersama dengan Rigi Cuaca dan Dwi Andika. Sahabat udah lama banget ya kan. Ini dulu waktu dia sempat ada konflik sama Cika Jessica kan kamu ikut itu kan maju sebagai pembela ya kan? Garda terdepan. Iya benar. Memang kan kalau Dika memang dari dulu kan suka bikin masalah ya. Itu adalah hobi aku. Iya kan. Lu makanya dari dulu banyak musuhnya, bingung deh gue. Ya, tapi begitu dia udah bayarkan sama Cika, kamu ditinggalkan, bener? Bukan ditinggalkan sih. Nggak dikasih tahu? Bukan lebih ke gimana ya ketika Nggak, gimana kalau zaman dulu kan jangan ketawa dong Karos. Nggak, zaman dulu tuh kan ketika kita masih darah muda banget kan, masih bocah, masih remaja gitu, ketika ada kita bela-belain nih teman kita bela-belain terus tiba-tiba yang kita belain itu malah baikan lagi, terus tiba-tiba tuh kayak nggak ada apa ya,
kayak nggak ada klarifikasi sama teman-temannya Yang lain, gitu. Jadi Tapi sekarang ya udahlah. Oke, kamu udah di fallback belum sama Cika Jessica? Oh, aku udah baikan. Betok lagi. Kita Aduh, kebetok lagi. coba Ya Allah. kita bongkar lagi wawancara yang Jangan. lama. Please jangan di ini, ya Allah. Itu gue juga sering tenang. Jadi semuanya at the end adalah mereka berdua nempel banget udah kayak kulit sama daki kan. Sekarang nempel banget tuh Cika Jessica sama Dwi Andika gitu. Ya senang dalam arti kayak berarti mereka udah gak musuhan Tapi? lagi. Iya tapi ibaratnya gini loh, gue ngerasa kayak mestinya tuh dari ini gimana nih seorang kita teman-teman sahabat-sahabatnya yang dulu sempat Ikut pasang kesel. ikut kesel kok lu nggak menyatukan kita lagi, maksudnya at least ada kayak Ketemuan ya? ketemuan lah. Nah, kan kamu menyatukan itu kan semua teman kamu kan semua teman kan. Nih berarti mungkin kuncinya ada Dwi Andika gimana? Enggak, kalau aku sendiri sebenarnya bingung juga gitu. Karena jatuhnya adalah yaitu itu keputusan mereka, itu adalah pernyataannya mereka, itu adalah Kamu nggak rasanya berusaha mau mereka. mendamaikan mereka berdua? Udah pernah berusaha mendamaikan dan sudah berusaha untuk menjelaskan juga, dan ya udah, tapi balik lagi dengan kejadian kemarin kalau misalnya tadi kita ngeliat Gimana Mel? Ada sarannya Mel? ngomong apa? Enggak, ngomong apa? Sini ya. Udah dong, malu. Udah dong, Kak. Tapi kita lihatnya perubahannya Riju ya. Dari mulai udah mulai kurus tuh ya kan? Kamu udah mulai kurus, Iya, itu udah mulai diet. kurus. Ini lebih kurus lagi. Iya. Iya, lama-lama menciut ya. kalau itu perubahan di badan, kalau aku perubahan di rambut Iya. kayaknya. Rambut kamu udah kayak gini. Jangan sedih, Karos juga ada loh. Ada juga? Perubahan di kerutan ya, Oh Karos. ya, dari mulai yang berkerut, dibotok. Kenceng nggak tuh kita? Dagu lebih panjang ya kan. Enggak, tapi akhirnya itu kan udah ketemu tuh. Waktu kita pertemukan di studio. Terus habis itu apa yang terjadi? Ya pokoknya intinya setelah ketemu di studio itu Cika sempat kayak WhatsApp apa DM aku lupa juga. Dan sebenarnya kan kalau DM walaupun udah unfollow-unfollowan kan tetap masuk ya. Jadi kayak kita ya udah say sorry, aku juga minta maaf sama dia dulu, terus akhirnya ya udah kita baikan lagi dan seperti biasa lagi. Cika doang. Cika. Ini yang kamu belain kagak ngomong. Kalau dia ini lu ngomong Enggak, tapi enggak, ini jadi pembelajaran juga buat kita gitu. Kalau misalnya kita lagi curhat sama seseorang karena emosi dan rasa kita ya, mendingan kita bilang sama yang mendengarkannya, ini versi gue ya, jangan ikut-ikutan. Karena kalau ikut-ikutan takutnya jadi berabe. Kitanya udah kelar masalahnya, yang ini karena udah kebawa emosi jadi nggak kelar-kelar gitu. Jadinya akhirnya punya masalah lagi. Jadi ini jadi pembelajaran sih buat aku juga. Buat kamu. Tapi kalau kamu kasih gue alter dong. Mulai emosi atau mulai panas atau kenapa kedinginan? Enggak, iya dingdong ya. kamu terlalu kurus sih, kurang lemak, tambahin lemaknya deh. Terus Iya, mau nggak kamu sendiri ya kan tapi kamu nggak kapok tuh untuk belain teman di mana sedang susah. Enggak sih. Ini balik lagi kalau ngomongin soal Dika, memang aku tuh udah lama temenan sama dia tuh apa aja tuh kadang-kadang diberantemin gitu loh. Jadi kalau maksudku banyak lah hal-hal yang kadang-kadang tuh suka jadi berantem gitu loh sama dia gitu loh. Kamu sama dia berantem. Cekcok sama dia, tapi untuk sekarang di umur aku yang sekarang aku lebih baik sih mungkin Berapa ya? Iya maksudnya lebih ke kayak nggak mau terlalu ikut campur banget sama urusan teman, walaupun even dia teman atau sahabat gue ya gue tetap kayak Menjadi ada pendengar yang koridor dan ada batas-batasannya juga deh, jangan terlalu ikut campur kayak dulu. Kita kan masih muda kan ngegeng apa Oh gitu. gitu. Oh, udah sekarang udah enggak ya? Sekarang udah enggak. Karena kamu sibuk nge-gym ya. Bukan Betul. nge-geng. Tapi aku mau ngucapin terima kasih buat Ricu karena udah menjadi pendengar yang baik buat aku. Kita bertahan sampai sekarang walaupun banyaknya lika-liku dalam pertemanan, tapi tetap kita stay sampai Iya, sekarang. iya. Ini adalah kehidupan ya. Betul. Nah sekarang apa komentar kamu ketika melihat nih sekarang teman kamu ini si Dwi Andika dan Cika Jessica tuh sekarang udah akur lagi. Oh, senang. Dan terus banyak konten-kontennya kamu ekspresi. Tolong ya kamu lihat ke kamera, kita ingin melihat ekspresi kamu kalau lihat kontennya Cika. Dika dan Cika berikut ini. Ini palsu, ini palsu. Palsu sih. Kamu salah. Enggak, Itu bukannya palsu, sorry aku omong dulu ya. Itu bukannya palsu, itu asli palsunya. Tapi kalau kita lihat keakraban dari Cika Jessica dan Dwi Andika tuh aku jadi mengingatkan sama satu pasangan sahabat juga. Itu kayak Sinta Jojo ya mereka. Oh, ya. iya. Dasar kau cekeo. Kayaknya akrab banget gitu ya. Akrab. Iya, akrab selalu gitu. Oke, kalau gitu sekarang kita mau bacakan. Kalian ini kan udah berteman udah lama banget. Ini apakah ini merupakan aturan pertemanan? Kalian setuju atau nggak setuju ya? Iya. Setuju nggak setuju dengan aturan berikut ini? Kalau sebagai teman tuh harus telepon dan komunikasi kalau ada masalah aja. Setuju nggak setuju? Enggak dong. Enggak. Enggak. Enggak ya. Setuju nggak setuju?
lupa kalau lagi bucin sama pasangan. Boleh nggak? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga sih. Oh, boleh, Nggak boleh. boleh, Boleh aja, boleh. boleh. Karena itu haknya dia untuk Haknya dia. lagi Bahagia. bahagia, jadi kita kasih Lagi momen-momennya ya udah dikasih aja gitu. spotnya gitu. Kamu pernah? Ya, kita lagi ngalamin ya. Karena berdua lagi di masa bucin, jadi nggak ada yang protes. Coba kalau yang satu jomblo pasti protes. Terakhir kita ketemu kapan? Udah lama banget. Kita baru sekarang ini ketemu lagi. Lama banget. Karena lagi pada fokus sama masing-masing. Benar. Oke, boleh nggak boleh dinasehatin tapi masuk kuping kiri keluar kuping kanan sama sahabat? Oh enggak, kalau aku sih sekarang udah menerima, kadang-kadang menerima juga gitu loh yang menjadi input sama sahabat-sahabat aku tentang aku gitu. Kamu terima ya? Aku terima. Dulu kamu musuhin? Iya kan, bukan dulu tuh mungkin kayak iya, tapi kadang-kadang suka kayak nggak dikerjain gitu. Kamu? Kalau aku sih as long apa ya, dia tidak mengganggu curhatan kita, mau dengerin atau nggak dengerin, tapi dia ada waktunya untuk mendengarkan walaupun masuk kanan keluar kiri, ya nggak apa-apa, aku tetap bakal respect sama dia. Pokoknya kamu butuh tempat untuk cerita gitu ya. Boleh nggak boleh sesama teman itu ngutang lebih dari 50 juta? Ih, Dika pernah ya? Enak aja. Nggak pernah, bohong. Tapi mau sih. Boleh nggak? Aduh, gue sebenarnya jangan ya. Karena ya? gue sendiri punya prinsip, aduh jangan Kita minjem. harus pisahin, betul. Iya, iya. Pisahin Takutnya- pertemanan, sahabat-sahabat, minjem-minjem uang. Minjem-minjem Malah kalau uang. bisa minjem uang itu adalah sahabat atau teman tuh menjadi pilihan terakhir. Karena jangan sampai mengganggu kepercayaan itu. Iya, makanya Dika tuh lebih banyak tuh pinjamnya sama rentenir ya. Lu kelihatan minta. Kalau sama sahabat kalau 5 juta kasih aja. Kita lihat dulu sahabatnya. Lu kalau di Instagram lu mentor-mentor pakai bisnis iya, kelas ya kan. Barang-barang lu branded, tiba-tiba lu minta duit sama gue 5 juta. Hey, jangan harap kalau gue gitu. Boleh nggak boleh sesama sahabat punya mantan yang sama dari sini ke situ, dari situ ke sini? Misalnya boleh gue pacaran tiba-tiba sama Cika. Kita pernah. Cika juga nih. Bukan. Apa? Grand Donat, Irma Darmawan. Iya kan? Tapi kan itu kemudian terjadi ketegangan bukan di antara kalian, gak ya? Enggak, kalau itu enggak. Itu pas kita lagi nggak akrab juga sih sebenarnya. Enggak. Tapi malah waktu itu Irma Darmawan ketegangannya sama Eli Sugigi waktu itu. Enggak deh. Karma. Tapi boleh. Pada nggak saat apa-apa. itu aku no comment karena pada saat itu juga aku nggak terlalu banyak komunikasi sama Ricu. Memang hubungan kita lagi nggak baik kan. Jadi kita nggak. Masa sih, Bo? Iya itu tuh lagi nggak baik. Emang sering banget ya berantem kita. Sering gitu cu. Pas waktu zaman Irma juga berantem. Berantem. Pasti masalahnya di lu lagi deh. Pastilah. Bukan gara-gara Irma. Berantemnya bukan gara-gara Irma. Enggak. Iya akhirnya jadi kayak akar, Melebar. jadi kayak melebar kemana-mana. Oh, Karena oke. bagi aku Irma nggak perlu diberantemin sih. Boleh nggak boleh? Boleh nggak boleh? Itu kita gelinya tuh gara-gara gelinya karos loh. Lu ketawa gara-gara Karos ya, kita ketawa ya, bukan gara-gara Irma dan Boleh Mawasa nggak boleh ya. punya tipe cewek yang sama? Boleh. Boleh. Justru seru tahu, jadinya kayak kita tuh jadinya sama-sama mencari dengan tipe yang sama. Huntingnya gitu. bareng ya? Huntingnya Oke. bareng. Sekarang kita bisik tetangga yang mana yang mau kita tanya? Yang pertama, set. Oh, cita-cita. Ini kan kamu deket banget ya kan? Kaget ya? Ya kan dulu satu geng ya. Oke, pertanyaanku, kapan terakhir kamu ketemu langsung sama cita-cita? Sama Cipta jujur sama si Neng tuh udah lama banget nggak ketemu. Udah hampir berbulan-bulan nggak ketemu. Sebelum Walaupun dia kita nikah ya? sering update gitu. Jadi ya sering update, cuman itu balik lagi kita tetap masih memisahkan koridornya masing-masing. Kalau misalnya dia pengen cerita masalah privacy, ya Kita aku dengerin gitu. Tapi aku juga nggak berani bertanya juga gitu, karena kan kemarin kan sempet heboh juga kan, dan banyak juga kayak banyak yang nelfon untuk nanya Kamu kabar nanya. terupdate ke aku gitu. Karena aku tidak dapat konfirmasi dari Cita, jadi aku juga nggak berani untuk pick up gitu. Jadi ya Jadi gitu. kamu nggak, even ngubungin juga nggak ke dia? Ya, aku cuman ini kita selalu respon posting-postingan kita gitu. Kalau Oh. Cita kan baru aja ngeposting soal lukisan yang dia Iya, iya. bikin gitu. Oh, Jadi kamu aku komen selalu aja? komen. Kamu? Iya sama aja. Dia udah resah ya dari tadi tuh kayak pengen ngomong. Ternyata jawabannya cuma dia sama Iya aja. sama aja sama Dika. Kita harus membatasi koridor dan seperti aku bilang tadi di awal Karos ya nggak sih? Untuk sekarang kita memang harus batasin Karena koridor. sekarang, kalau dulu Ricci dulu akan
kepo dikit, ada kepo-keponya gitu loh. Tapi kadang-kadang nih gue kesel juga sama teman-teman gue dulu tuh memang apa-apa curhatnya ke gue gitu loh. Jadinya tuh kadang-kadang nggak perlu kepo, udah tahu sendiri informasinya. Kalau kali ini nggak ada yang cerita ke kamu. Kali ini nggak usah kepo dan nggak ada yang cerita juga. Jadi ya udah aku membatasi koridor aku dengan teman-teman Oke, aku. baik. Gitu. Jadi nikah apa segala macam kalian taunya dari postingan Cita sendiri di Iya, Instagram ya? pokoknya Cita nikah, Cita pacaran, aku cuma tahu Cita lagi bahagia aja sekarang. Oh iya. Iya. Jadi doakan yang terbaik lah dari Iya. jauh ya. Oke, yang berikut yang ini nih. Set. Nih Aliando ini juga lagu. Ini kan kamu satu sinetron kan lumayan dekat Iya, juga. iya. Dia juga sempat cerita di podcast kamu begitu kan. Nah, ini sebenarnya kan dia pernah cerita bahwa dia mengalami OCD yang parah. Sebenarnya OCD yang parah itu kan salah satu juga bentuk dari stres. Betul. Ya, sehingga outlet stresnya itu adalah dengan harus rapi, teratur apa segala macam. Dia ceritakan karena itu pernah ada manajemen yang merasa di brainwash, dipaksa untuk kerja gitu. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan berita yang sekarang ini sedang ramai dengan inisial RH? Sebutin dong inisialnya, namanya siapa lengkapnya. Reza Herlambang. Ini ada artikelnya nih. Ada artikelnya. Sosok pakai inisial pula. Ya ini kan udah jadi pemberitaan ya. Udah jadi pemberitaan. Ya sebenarnya sih kalau jujur waktu Aliando aku interview eksklusif di YouTube aku tuh memang dia sempat cerita lah tapi di balik layar ya. Dalam arti kayak siapa Off the orangnya, siapa yang melakukan tindakan kriminal ke dia itu, dia sempat cerita ke aku. Aku tahu orangnya siapa. Cuma memang waktu Aliando cerita itu tidak ada tersebut nama Reza Herlambang gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya-tanya, emang bener ya Ricu ya ada hubungan antara Reza Herlambang dengan tindakan kriminalnya Aliando ya? Aku bisa bilang untuk setahu aku sih memang tidak ada Tahu hubungan. kamu nggak ada ya. hubungannya. Tapi nggak apa sih tindakan kriminal yang dia rasakan Aliando sampai dia jadi stres itu apa? Karena itu betul dipaksa terus kerja terus. Iya itu, tapi mungkin ada lagi yang sesuatu tindakan kriminal yang mungkin aku nggak bisa jawab sekarang. yang Aku nggak bisa jawab di sini. Nggak bisa jawab di sini karena ini privasinya Yes. Aliando juga ya. Oke, lanjut bisik tetangga. Di Capansos gara bicarakan attitude Ria Ricis, Bunga Senal. Gue tahu dia juga enggak gitu ya. Terus habis gitu Ricu komen juga ya. Aduh, Ada komennya Ricu. Coba kita dengar komentarnya. mana sih? Emang gua komen ya? Aku nggak sombong kan ya. Gua mulai sekarang takut kalau komen-komen ya say gitu. Ya loh, gimana di gak kelihatan? capture. Kamu kan centang biru, cingkring. Centang biru kan kelihatan langsung jreng gitu Iya komentar. bener. Ya, apalagi fotonya juga kan langsung eye catching banget gitu. Masa sih biasa aja. Gitu kan fotonya. Enggak, tapi kamu dengan kejadian seperti ini nih kan ya sama-sama kenal kan dua-duanya kenal. Pandangannya apa sih kalau Nangis aja nggak apa-apa. Oke. Sebenarnya ya sebenarnya ini lagi viral aja sih ketika Bunga Zainal tuh lagi komen soal pengalamannya dia ketemu sama influencer? si YouTuber ini gitu YouTuber, kan. ya. Belum nggak disebutin kan Oh, iya, nggak namanya si sebutin YouTuber namanya. ini katanya sombong dan segala macam gitu. Cuma dia makin meradang ketika diserang. Kayaknya Bunga Zainal itu. Iya ya. benar. Iya kan? benar. Terus akhirnya ya udah jadi gitu Jadi deh. dipanjang. Mungkin ini juga menarik juga sih karena Bunga Zainal besar di saat dunia entertain itu kan kita Belum kayak sekarang udah ya. nggak ke sekarang. Kalau sekarang kan kayak melebar kemana-mana gitu ya. Kalau dulu kan untuk masuk ke dunia entertain tuh kita kayak ada ini tidak keharusan, cuman untuk menghormati senior itu kalau bisa dilakukan gitu. iya. Tapi bukan gila hormat juga ya, maksudnya tetap Nyapa lah. nyapa-nyapa gitu. Bahkan kalau misalnya kayak zaman dulu ya kita ada senior datang kita dari radius 2 km udah senyum duluan gitu. Oh, gitu. Nah mungkin karena sudah terbiasa dengan Itu, budaya budaya seperti itu. itu, jadinya kok yang sekarang kok gini Kok ya sekarang gitu. beda, Kayak gitu. kalau nyapa tuh kalau perlu disapa doang gitu. Jadi Dika nganggap kamu senior sekarang apa gimana? Kalau kamu jadi lu nganggap enggak, senior apa enggak? enggak, tapi balik lagi nyapa atau tidak nyapa balik lagi itu hak-haknya seseorang itu mau nyapa atau enggak gitu. Bukan emang senior. Kalian berdua itu udah senior, udah tua. Kita bukannya tua tapi kita kolot aja. Iya. Kali dari zaman majalah ya kan. Betul. Iya. Tapi nah, mungkin kalau udah ketemu lagi udah saling kenal ya. Mungkin ini makin panasnya karena ada serangan dari fans yang menuduh. Betul. Kalau aku lihat sih terkenal memang pada pansos kompornya segala itu. macam. Karena Ya. fans. Karena fans-fansnya itu jadinya pada kompor gitu. Tapi loh. aku yakin akhirnya mereka ujung-ujungnya Kayaknya sih, plot twistnya jadi bersahabat. kayaknya lama-lama ya. Iya. Kita tunggu aja Karena dia komentarnya. sama-sama orang baik kok. Tapi yakin. aku mau ngomong juga tuh, Ricis juga sempat komen ke aku juga, sempat DM sama aku lupa nggak tahu. Ricis pernah DM aku juga, dia bilang salam ya buat Kak Bunga. Ricis pernah ngomong Oh, kayak gitu. kapan? Tuh kan DM aku, Oh, sesudah kejadian ini. ya sesudah kejadian ini. Oke, kamu sampein nggak itu ke Bunga? Aku sampein. Oh, terus Bunga- Ih, aku mah orangnya mah nggak pernah yang kayak Terus- kompor. Terus no. Bunga bilang apa? Bunga bilang apa? Iya, ya Bunga bilang oh iya salam balik gitu. Nah, udah. Oh, kenapa nggak DM ke Bunga aja sih?
itu dia gue kenapa nggak nanya juga ya. Itu kesalahan gue, kadang-kadang tuh gue suka nggak mikir gitu loh. Karena karena udah malas ngurusin urusan orang Kak Ros gitu. Jadi ya udah gitu. Yang penting Mentang-mentang kamu udah kurus, kamu males ngurusin orang. Iya bener. Oke lanjut, ada lagi terakhir ya. Ini lama tak muncul layar kaca Instagram Bianca Lisa diserbu netizen karena udah 2 tahun dia vakum gak ada di Instagram. Apakah dia aktif di akun alternya atau gimana sih? Dia Tuh, kayaknya ulu batu tiba-tiba setelah 2 tahun menghilang. Iya. Itu kalian masih berteman gak sih? Pokoknya ini Bianca, my love, kalau kamu lagi nonton ini, kita pun kangen banget sama kamu. Jadi kita nunggu kabar terupdate dari kamu gitu. Ya Bianca lagi aktif di Friendster kalau nggak salah ya. Lama, beda. Iya. Oh, dia juga termasuk teman yang tiba-tiba nggak ada kabar gitu. Nggak halo-halo juga. Bukan kalian bestie banget. Nggak mau jadi ganggu banget gitu loh. Maksudnya kita pengen kemarin kita sempat ini sih sempat DM-an apalagi kita sempat ngomongin soal almarhum Vanessa juga gitu ya. Dia juga sempat mengucapin turut berduka cita juga. Dari situ akhirnya kita sempat ngobrol. Itu juga udah lama kan, udah setahun yang lalu. Setelah itu emang nggak ada chat-chat lagi. Tapi balik lagi ngasih space dulu buat orang yang lagi bahagia aja. Oh, dia lagi bahagia. Ya itu ada senyumnya tuh, Bali senyum berarti bahagia kan? Oh iya. Kadang-kadang senyum ada juga sedih loh. Senyum sedih gitu ada. Ada juga Kayak ya? gimana contohnya? Ada. Kayak Kayak gimana? Oke, kalau senyum marah? Oke. Kok gue mau aja sih disuruh-suruh sama dia. Ini kan 2 sahabat yang biasa kadang berantem ini, kadang pacarnya ini jadi pacarnya ini dan lain sebagainya gitu, banyak ceritanya ya. Itulah kehidupan manusia. Sama seperti bintang tamu saya yang berikut ini. Ya. Ini dulu sempat dihujat netizen gitu. Pokoknya banyak kayak dianggap sebagai public enemy ya kan. Wah, ini mentalnya luar Iya, biasa. mentalnya luar biasa. Tapi sekarang kayaknya netizen udah mulai agak berubah karena orang ini sudah mulai memberikan komen-komen yang banyak disetujui oleh netizen secara umum dan dianggap sebagai kayaknya ini sebagai bapak-bapak idola banget gitu loh, karena perhatian banget sama keluarga, dibeliin mobil, dibeliin rumah istrinya. Iya, keren loh. Banyak Kemarin posting cash rumahnya. flow ya. Wih, mau dong kenal. Kita ajak kamu kenalan. Ada Pramila Lutfi, Agisa, dan Nadia berikut ini.